Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai sistem pengenaan PPN di berbagai negara. Di sini ada Ezi Gania dengan NIM 255030400111042 dan Handara Kinasih Masro Purwadi dengan NIM 255030401111026. Selanjutnya untuk konten isinya itu ada 5. Yang pertama yaitu variasi pengenaan PPN di negara Eropa, Jepang, New Zealand, Australia, dan United States atau Amerika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mari kita mulai dengan sistem PPN di Uni Eropa. Berbeda dengan negara lainnya, sistem di sini tidak diatur oleh satu undang-undang tunggal, melainkan melalui serangkaian arahan atau direktif yang wajib diadopsi ke dalam hukum nasional setiap negara anggota. Negara anggota wajib menyesuaikan aturan mereka dengan tarif minimal standar sebesar 15%. Hukum ini telah berlaku sejak tahun 1967, namun mengalami perubahan pada tahun 1977 yang dikenal sebagai Sixth Directive dan berubah lagi pada tahun 2007 hingga sekarang yang kita kenal sebagai Recast VAT Directive. Eropa menggunakan metode faktur kredit atau credit invoice method, di mana pajak keluaran dikurangi pajak masukan dengan faktur pajak sebagai bukti utama audit. Dalam transaksi internasional, Eropa menerapkan tarif 0% atau zero rated untuk ekspor berdasarkan prinsip destinasi, yang berarti pajak dikenakan di negara tujuan. Untuk transaksi intra-UE, penjualan B2C atau kita kenal dengan business to consumer dikenakan di negara asal, sedangkan B2B atau business to business lintas negara mengikuti prinsip destinasi. Metode ketidakjelasan interpretasi European Court of Justice berperan menjaga keseragaman sistem. Namun, sistem ini menghadapi tantangan besar seperti penipuan pajak atau carousel fraud dan sulitnya melakukan perubahan aturan karena harus mendapatkan persetujuan oleh semua negara. Beralih ke Jepang, PPN di sana dikenal dengan istilah consumption tax atau bisa kita singkat dengan CT. Sistem ini resmi diterapkan pada tahun 1989 setelah sebelumnya direkomendasikan oleh Carl Schurz pada tahun 1950. Berbeda dengan Eropa, Jepang awalnya menggunakan metode berbasis account atau bisa dikenal dengan account based, di mana pajak dihitung dari data pembukuan penjualan dan pembelian bukan bergantung pada faktur. Tarifnya pun berevolusi dari 3% hingga menjadi 10% saat ini. Jepang memiliki ambang batas registrasi yang relatif tinggi yaitu sebesar 10 juta yen, sehingga usaha kecil di bawah omset tersebut dibebaskan dari kewajiban memungut CT. Sejak Oktober 2019, Jepang menerapkan sistem tarif ganda. Jadi, di sini Jepang tidak lagi menerapkan tarif tunggal. Dia menerapkan tarif ganda sebesar 10% untuk barang umum dan jasa, serta 8% untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan surat kabar. Struktur tarif 10% ini sebenarnya adalah gabungan antara pajak konsumsi nasional sebesar 7,8% dan pajak konsumsi lokal sebesar 2,2%. Salah satu keunikan Jepang adalah memiliki aturan de minimis. Jadi, jika penjualan kena pajak mencapai 95% atau lebih, perusahaan dengan omset di bawah 500 juta yen diperbolehkan mengklaim kredit. Selanjutnya kita lihat di Selandia Baru yang menggunakan istilah GST atau Goods and Service Tax. Sistem ini sering dianggap sebagai model PPN paling murni di dunia karena desainnya yang sangat sederhana dan basis pemajakannya yang sangat luas. Selandia Baru menerapkan tarif tunggal sebesar 15% tanpa kategori tarif rendah. Bahkan kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan tetap batas registrasinya adalah omset tahunan di atas $60.000 New Zealand. Selandia Baru sangat progresif dalam pemajakan digital. Layanan seperti streaming, software, dan e-book di luar negeri wajib dipungut GST jika konsumen berada di New Zealand. Bahkan barang impor di bawah $1.000 New Zealand kini dikenakan GST sebesar 15% melalui platform penjual. Mereka juga menerapkan marketplace rules di mana platform seperti
Uber, dan Airbnb wajib memungut GST. Selain itu, uniknya layanan pemerintah seperti pajak properti daerah dan premi asuransi, yang dimana premi asuransi di New Zealand itu dianggap sebagai kerugian, juga dianggap sebagai objek pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengenaan pajak di Australia dan di Amerika atau United States. Di Australia sendiri, penggunaan pajaknya itu menggunakan real VAT sebagai dasar pengenaan PPN-nya. Di sini, alasan utamanya kenapa sih kok di Australia itu menggunakan real VAT sebagai dasar pengenaan pajaknya? Yang pertama yaitu karena adanya kegagalan sistem lama atau wholesale tax yang dianggap kuno, kompleks, dan hanya mengenakan tarif pajak pada barang saja. Jadi untuk barang-barang seperti jasa tuh nggak dikenai pajak sebelumnya real VAT ini. Kemudian yang kedua yaitu adanya kompromi politik di Senat yang dilakukan oleh pemerintahan Howard dengan Australian Democrats untuk mengecualikan pengenaan GST pada bahan-bahan pangan pokok. Nah, pengenaan real VAT ini pertama kali di Australia dilakukan sejak tahun 2000, yang dimana ada beberapa kompromi-kompromi politik. Yang pertama yaitu adanya tarif tunggal dan pajak pendamping. Tarif tunggal dan pajak pendamping ini dimana Australia itu menerapkan tarif tunggal sebanyak 10% untuk barang dan jasa. Tapi pengenaan ini itu nggak diterapkan di dua barang mewah seperti Luxury Car Tax (LCT) dan One Equalization Tax (WET) untuk menghindari pajak berganda. Jadi fungsinya tarif tunggal ini itu untuk menghindari tarif berganda. Nah, selanjutnya yaitu zero rating, di mana zero rating ini adalah penerapan tarif pajak 0% terhadap barang-barang tertentu. Dalam kasus ini, zero rating itu digunakan untuk bahan-bahan pokok di Australia, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengenaan tarif pajak di Amerika. Jadi sejarah singkatnya itu seperti ini. Pada tahun 1969 sampai 1972, PPN pertama kali dipertimbangkan secara serius untuk mengganti pajak properti sekolah. Tapi sayangnya ditolak karena takutnya adanya inflasi. Kemudian pada tahun 1979 sampai 1980, Al Ullman mengusulkan PPN 10% untuk mengurangi pajak penghasilan. Namun usulannya gagal total karena Al-Uman ini kehilangan kursi saat pemilu. Kemudian ada reform by stealth, di mana AS menunjukkan dinamika sistem pajak penghasilan perlahan diubah agar lebih menyerupai pajak konsumsi. Kemudian ada path dependence, di mana AS tidak memiliki sejarah turnover tax kayak yang ada di Eropa, atau pajak peredaran bruto yang akhirnya sehingga desakan evaluasi menuju PPN tidak sekuat di negara-negara lain. Makanya di Amerika itu belum menerapkan namanya PPN, kayak gitu. Nah, di Amerika sendiri tidak menerapkan PPN nih, makanya karakteristik yang tercermin di struktur politiknya itu yang diusulkan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu otonomi pajak negara bagian. Otonomi pajak negara bagian ini sebanyak 45 negara bagian di AS memungut retail sales tax mereka sendiri. Sistem ini juga memandang PPN federal sebagai ancaman terhadap kedaulatan fiskal dan sumber pendapatan eksklusif mereka. Dan yang terakhir yaitu ketakutan akan mesin uang atau money machine. Terdapat kekhawatiran ideologis yang kuat bahwa efisiensi PPN dalam mengumpulkan dana akan memicu pertumbuhan pemerintah yang besar. Karena kan money machine ini menguntungkan pemerintah ya, atau big government yang tidak terkendali. Jadi kayak gitu. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom Google Classroom atau bertanya di Zoom meeting yang nanti akan disediakan oleh Bu Devi. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.